Pemirsa, pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan jajaran menteri lainnya terkait dengan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan, khususnya polemik penonaktifan massal peserta penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi oleh Saan Mustafa dan jajaran pimpinan Komisi 9 dan 5 lainnya di DPR RI. Dalam pemaparan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dari 13,5 juta peserta yang dinonaktifkan, 87 ribu diantaranya telah melakukan reaktivasi. Per bulan Februari 2026, pemerintah tidak menghapus program PBI, melainkan melakukan pengalihan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria. Saifullah menambahkan sejak terbitnya Inpres nomor 4 tahun 2025, Kemensos melakukan transformasi data penerimaan manfaat secara nasional dengan melibatkan Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial di seluruh daerah. Proses konsolidasi dan validasi data dilakukan melalui verifikasi lapangan atau ground check untuk memastikan bantuan sosial dan PBI BPJS Kesehatan tepat sasaran. Proses reaktivasi yang dilakukan melalui Dinas Sosial merupakan bagian dari pengecekan kondisi objektif masyarakat, termasuk aset dan situasi sosial ekonomi penerima manfaat. Tahun lalu misalnya, kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Ya, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi. Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan ya untuk menonaktifkan 13,5 juta. Yang melakukan reaktivasi 87.000. Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri. Dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu berpindah ke segmen mandiri. Jadi artinya ini sebenarnya penonaktifan yang pas, yang tepat ini. Sehingga mereka mampu secara mandiri. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah bersepakat seluruh layanan kesehatan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI harus dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan. Kesimpulan ini diambil usai kisruh penonaktifan BPJS PBI terhadap sejumlah peserta. Jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Gitu. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Demikian. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah menggelar rapat dalam rangka perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan atau BPJS PBI. Dan untuk informasi selengkapnya saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina yang akan melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Rona, kalau kita melihat apa yang sudah dirapatkan oleh DPR dan juga pemerintah pada hari ini, sebetulnya ada salah satu poin yang menjadi fokus terkait keberlanjutan fiskal tanpa harus mengorbankan kualitas ke depannya. Bagaimana komitmen pemerintah ke depannya terkait hal ini? Ya, baik Jessica, terkait hal tersebut tadi juga memang perwakilan dari pemerintah ini hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa begitu ya, yang juga sudah menyetujui terkait dengan pendanaan yang nantinya akan dilakukan untuk reaktivasi bagi para peserta yang 3 bulan ke depan ini secara otomatis masih sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan begitu. Karena memang ini pun juga sudah dikonfirmasi dari Menteri Sosial dan juga Menteri Kesehatan, di mana untuk besaran dana yang akan dikucurkan untuk selama 3 bulan ke depan ini berjumlah 15 miliar rupiah dari usulan Kementerian Kesehatan, sehingga ini bisa dibagi setiap 1 bulan ini mencapai 5 miliar rupiah untuk total selama 3 bulan ke depan begitu.
Dan hal ini pun juga akan dikaji ulang sehingga nanti juga akan bisa disetujui dan bisa diberikan kepada BPJS Kesehatan selaku eksekutornya. Nah tadi Jessica, dari kesimpulan hasil dari rapat antara DPR RI dan juga pemerintah ini memang ada beberapa hal poin yang pokoknya. Dan yang pertama memang seperti yang saya katakan tadi adalah selama 3 bulan ke depan ini para peserta yang berhak mendapatkan BPJS PBI ini akan diaktifasi ataupun reaktivasi lagi secara otomatis, ya artinya mereka tidak usah mengurus sebanyak 7 tahap melalui dinas sosial maupun melalui pihak RT atau RW setempat begitu. Jadi ini adalah kelompok-kelompok bagi masyarakat yang tergolong rentan, miskin dan juga sangat miskin. Tadi Menteri Sosial juga menjelaskan bahwa masyarakat ini dibagi menjadi 2 golongan, yakni golongan desil 1 hingga 5 ini artinya masyarakat yang rentan tadi, artinya mereka akan direaktivasi secara otomatis, sedangkan untuk masyarakat dengan golongan 6 hingga 10 atau desil 6 hingga 10 ini masyarakat ini harus melalui background checking lagi untuk mengetahui apakah mereka masih layak untuk mendapatkan BPJS PBI ini. Karena memang tadi Mensos menjelaskan bahwa sebanyak 13,5 juta pengguna BPJS PBI ini sudah dinonaktifkan sejak 2025 lalu. Namun direaktivasi lagi sejak dari Mei 2025 hingga saat ini. Nah untuk reaktivasi ini artinya pemerintah sebetulnya ingin melakukan pengolahan ulang atau pemutakhiran data agar nanti bisa tepat sasaran begitu. Jadi pembagian desil 1 hingga 5 dan juga 6 hingga 10 ini sangat penting dan juga tadi Mensos mengatakan ia juga membutuhkan data-data dan juga persetujuan dari para kepala daerah. Karena memang untuk data-data ini seharusnya diperbarui setiap 1 bulan sekali sehingga nanti bisa dikelompokkan bagi masyarakat yang misalnya masyarakat yang menikah ini artinya nanti kartu keluarga ini sudah berganti, kemudian juga masyarakat yang nanti pindah wilayah hingga masyarakat yang sudah meninggal ini nantinya akan terdata dengan baik sehingga dari penerima BPJS PBI ini juga bisa lebih menyeluruh lagi begitu ya. Dan selain itu tadi juga dari Menteri Kesehatan juga menjelaskan begitu dari 11 juta pengguna yang sudah dinonaktifkan ini ada sekitar 120 ribuan pengguna yang ternyata tergolong dari masyarakat yang mengidap penyakit katastropik alias penyakit yang bisa dikatakan penyakit parah. Di antaranya adalah mereka yang mengidap penyakit seperti gagal ginjal, kemudian stroke, jantung, penyakit jantung, kemudian juga harus segera cuci darah. Maka dari itu Menkes juga mengusulkan begitu agar selama 3 bulan ke depan bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit katastropik ini untuk diutamakan terlebih dahulu daripada masyarakat-masyarakat lain yang mungkin masih tergolong dari masyarakat yang terdaftar di BPJS PBI ini tadi Jessica. Dan selain itu juga untuk dari pihak BPJS Kesehatan, tadi Ali Gufron Mukti juga mengatakan bahwa pihaknya siap untuk melaksanakan persetujuan rapat koordinasi yang hari ini sudah dilaksanakan antara DPR RI dan juga pemerintah. Dikarenakan memang selama ini untuk BPJS Kesehatan ini adalah pihak yang hanya mengeksekusi saja karena untuk data-data terkait dengan siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan BPJS PBI ini adalah sepenuhnya hak dari Kementerian Sosial yang akan menyerahkan hal tersebut. Maka dari itu dari Menteri Keuangan seperti yang saya katakan di awal tadi juga menyetujui terkait dengan dana yang akan dikucurkan sebanyak 15 miliar rupiah sehingga tadi DPR RI juga akhirnya memberikan persetujuan dengan pertimbangan rapat yang kurang lebih tadi memakan waktu 1 hingga 1,5 jam saja. Demikian Jessica, kembalikan dari studio. Baik, Rona Marina, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kompleks Parlemen Senayan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.